Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di hari Minggu ini di tanggal 15 November 2020, saya akan menganalisa lagi untuk pergerakan perkembangan indeks untuk seminggu ke depan, dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama SCMA, kedua Elsa, ketiga Adro, keempat Cepin, dan kelima TKIM. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,045%, kelapa harga 5.461. Sempat di zona merah, tapi di sesi kedua mulai naik dan akhirnya tutup di zona hijau. Transaksi mulai turun lagi di bawah 10 triliun di hari Jumat di 8,7 triliun, dan asing jualan 299 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya indeks masih koreksi. Untuk besok di hari Senin ada potensi rebound. Kalau indeks bisa tutup di atas 5.500 itu potensi bagus. Ya akan mengarah ke 5.600 terdekatnya ya. Tapi yang seperti saya bilang ya indeks sepertinya akan dipertahankan, kemungkinan ya harus bermain di bawah 5.740 itu. Jadi di daerah sini. Kalaupun dia breakdown koreksi di hari Senin atau di minggu depan ya mengarah ke 5.200 ini aja ya. Maksimal 5.100. Jadi ya indeks akan bermain di range harga inilah. Tapi semoga indeks mempertahankan ya 5.400-nya ini. Indikator MACD juga masih golden cross dan masih sangat bagus karena garis biru juga masih sangat lebar dan bar chart di atas 0, walaupun turun ya masih lumayan tinggi ya, turunnya juga nggak signifikan. Jadi seperti itu aja untuk indeks. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SCMA. SCMA pada hari Jumat ditutup turun tipis 1%, kelapa harga 1.475. Dalam penurunan kemarin asing net buy, tapi net buy tipis saja ya. Nah, bisa terlihat CMB Sekuritas net buy di 6.000, tapi dia tidak terdapat di top 10 seller. Top 3 seller juga retail ya. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA mengarah ke bawah ya, ke arah 1430. Di situ ada dynamic support EMA 20 dan support yang ditarik garis di 1400. Jadi wait and see dulu untuk SCMA, arahnya sepertinya masih akan ke bawah karena indikator MACD juga sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya ke bawah dulu. Jadi yang mau spekulasi buy-nya nunggu di 1430 ya. Sampai 1435. Cut loss saja di bawahnya. Jadi kalau mau spekulasi buy nunggu di bawah aja ya. Nah, di 1435, cut lossnya di 1365 ya. Take profit terdekat di 1500, beli di 1430 sampai 1440, take profitnya di 1500. Nah, terdekat di 1500 dulu. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 1600 ini ya. Tapi pasang trailing stop kalau dia menyentuh 1500. Jadi seperti itu strateginya untuk SCMA. Belinya nunggu di dekat-dekat support di 1440 sampai 1430 ya, di sekitaran situ lah ya. Cut lossnya di 1360 sampai 1370 ya. Seperti itu aja untuk SCMA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Elsa ditutup naik tipis 0,87%, kelapa harga 230, dan terlihat dalam kenaikan kemarin asing net buy saham Elsa, tapi di broker Semari ya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa seperti analisa 2 minggu yang lalu, saya kalau Bapak Ibu ada beli atau nonton waktu di dekat-dekat support, saya bilang Elsa akan mempertahankan supportnya di 206 sampai 207 ini ya. Dan bisa spekulasi buy. Dan kalau Bapak Ibu itu buy, sekarang udah posisi ya sempat menyentuh 13%, tapi kemudian dia turun dan di 8% ya. Jadi untuk Elsa kedepannya dia harus naik dulu minimal di 236 ya. Kalau Elsa sudah di 236
ada berpotensi Elsa ke 260. Apakah bisa spekulasi buy? Ya buy-nya nunggu di atas ya, nunggu di atas saja. Atau nunggu di dekat-dekat EMA 200-nya ini. Nah, ini kan moving average 20, 150 sudah mengarah ke atas dan akan memotong moving average 200 dan 60. Ya potensi bagus untuk Elsa, yang penting dia sudah di atas 236 ya. Jadi wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau beli di dekat sini ya sesuaikan cut loss-nya. Cut loss-nya bisa di bawah moving average 4 garis ini. Di 214 bisa aja, tapi kalau saya lebih suka nunggu dia di atas 236 baru saya spekulasi buy ya. Kalau sudah di atas 236, cut loss-nya di 228 sampai 226 bisa. Karena kalau sih dia sudah ke atas 236 dan tutup, kalau sampai breakdown lagi ke 228, yaitu potensi besar arah Elsa ke bawah bisa ke 206 lagi. Ya, jadi buy-nya buy on breakout atau buy on support di dekat-dekat pertengahannya ini bisa di 220. Jadi seperti itu untuk Elsa. Jadi untuk Elsa minggu ini harus naik dulu ke 236. Baru potensi akan melanjutkan ke 250 bahkan ke 260. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adro. Adro pada hari Jumat ditutup turun 0,85% ke harga 1165, dan dalam penurunan Adro hari Jumat juga asing masih jualan ya. Asing ini jualan cukup lama dari pertengahan September tanggal 15 sampai hari ini. Adro baru 9 hari dibeli asing. Jadi selama 2 bulan itu Adro terus dijual asing ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro ya nunggu di support menurut saya. Walaupun Adro mau mempertahankan moving average 60 dan 20-nya ini ya, kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy main cepat bisa juga, tapi kalau mau lebih aman nunggu di bawah di 1100 sampai 1230 ini, dan cut loss-nya di bawah 1050. Nah, seperti ini strateginya. Kalau Bapak Ibu dulu beli dekat support, ini sudah mulai kan. Nah, bisa terlihat Adro ini juga masih sideways, dan Adro akan bagus kalau sudah breakout dari 1240 ya. Bisa spekulasi buy di atas, potensi arah Adro terdekat ke 1465 bahkan ke 1650. Jadi nah kalau dilihat secara jangka panjang ya, kalau konfirmasi tutup di atas 1240 ya, range harga Adro ini akan bermain di 1240 sampai 1460 ya, di daerah sini. Ini kan lumayan nih. Kalau dia bermain sideways di sini, swing trade cukup lebar. Beli di 1250 di 17%, dekat-dekat support, dekat-dekat resisten 1450, lumayan kan ya. Seperti itu aja, sabar nunggu dia breakout, beli dekat-dekat resisten, jual, atau ya dilihat-lihat. Kalau dia mampu breakout, pasang trailing stop. Tapi kalau dilihat dia tidak mampu breakout, take profit dulu. Mungkin arahnya akan ke bawah dulu. Jadi ke bawah lagi, baru beli lagi di bawah. Ya seperti itu aja. Chart setiap saham itu kan mengulang chart atau history sebelumnya. Yang penting Bapak Ibu sabar, ya tunggu di area yang Bapak Ibu ingin beli, ya tunggu. Jangan maksa beli karena nggak sabar. Jadi kadang beli di harga pertengahan atau di dekat-dekat pucuk sudah beli. Jadi saat dibawa ke bawah kan sudah memakan waktu lama. Mending sabar nunggu dulu. Duit aman, atau cari saham-saham yang lebih berpotensi sambil menunggu kan. Jadi bisa dipasang watchlist atau dipasang notifikasi. Kalau saham yang Bapak Ibu incar sudah menyentuh harga jual atau harga beli, biasanya muncul notifikasinya, jadi Bapak Ibu bisa beli atau bisa jual. Jadi seperti itu ya. Adro potensi sangat bagus kalau sudah di atas 1240 ya. Atau nunggu buy on support di 1080 sampai 1100 ini. Jadi seperti itu untuk Adro, masih sideways. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Cepin. Cepin pada hari Jumat ditutup turun 1,8% ke harga 6.650. Tapi Cepin masih dibeli asing ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat
Morgan Stanley beli yang sangat besar di 23.000. JP Morgan juga beli, yang beli 23.000 itu JP Morgan. Morgan Stanley di 6.000. Morgan Stanley tidak ada di top 10 seller. BK ada di top 10 seller tapi tipis saja, yang masih di atas 22.000 dia beli. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin cukup bagus. Sudah bisa dikatakan terkonfirmasi breakout resistance sideway-nya yang terbentuk dari bulan Maret itu di 6.570. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa ya Bapak Ibu, karena dia sudah terkonfirmasi. Bapak Ibu bisa cut loss di 6.350, spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat, dan target profit ya. Target profit di 7.320 ya, sekitar 10%. Tapi ya di pertengahannya ini Bapak Ibu bisa pasang trailing stop ya. Kalau dia menyentuh 7.000, Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Kalau dia tidak kuat nanjak ya take profit dulu. Tapi targetnya 7.370 ya. Jadi seperti ini, dan Bapak Ibu bisa lihat kemungkinan besar juga Cepin akan bermain di range harga sideway-nya di 6.580 sampai 7.350 ini. Jadi sekarang saatnya untuk buy on breakout ya. Karena sudah 3 candle di atas. Kalau sampai dia candle hari Senin atau Selasa breakdown ya Bapak Ibu cut loss-nya di 6.350 ini ya. Itu potensi Cepin false breakout dan mengarah ke 6.000 bahkan ke 5.600 lagi. Tapi harusnya sih aman untuk Cepin. Ya minimal dia bisa tutup atau menyentuh minggu depan tuh di 6.950. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada TKIM. TKIM pada hari Jumat ditutup naik 1,8% ke level harga 6.750, dan TKIM masih dijual asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM ya, kalau Bapak Ibu beli dekat support seperti analisa saya sebelumnya, sekarang udah potensi profit di 9% ya, cukup besar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya barang untuk minggu depan ya, TKIM akan bagus kalau sudah di atas. Minimal dia minggu depan harus tutup dulu di atas 7.000 ya, potensi ke 7.450. Jadi selama dia di bawah 7.000, arahnya masih ada berpotensi ke bawah lagi ya, menguji support dinamik EMA 60 dan EMA 20 di 6.400. Jadi seperti ini. Apakah bisa spekulasi buy? Ya sudah terlalu tinggi ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ini, mending wait and see dulu. Nah, Bapak Ibu cut loss-nya di 9%. Karena ya nggak mungkin cut loss di bawah sini, karena ini ada 3 moving average yang mungkin akan ada pantulan TKIM di situ. Jadi buy-nya ya buy on support sini di sekitaran 6.450 bisa. Kalau Bapak Ibu mau menunggu dia koreksi ke 6.450 baru spekulasi buy. Cut loss-nya di 6.070 sampai 6.060. Itu sekitar kondisi kerugian di 5 sampai 6%. Take profit-nya ya 7.000 terdekat. Kalau mampu breakout pasang trailing stop arahnya ke 7.470 untuk TKIM. TKIM juga sideway-nya, range sideway-nya cukup lebar di 6.180 sampai 7.480. Ya, sekarang sudah di harga pertengahan. Jadi seperti itu aja. TKIM masih mengarah ke atas, indikator MACD juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk, cuman ada potensi koreksi. Tapi harusnya TKIM di 1,5 bulan di 2020 ini maksimal penurunan TKIM itu ke support sideway-nya ini di 6.180 ya. Nggak akan ke bawah lagi ke 4.800, ini sangat kecil kalau ke bawah. Jadi ya tunggu di dekat support ini bisa, atau tunggu dia breakout. Potensi bagus juga kalau dia breakout dari 7.430 ini ya akan mengarah ke 8.560 bahkan bisa ke 10.000 ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader bisa bantu support di saweria.co/Borneo Trader. Dan juga sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.